Halo, jumpa lagi dengan saya Pak Yo dalam Ngasih Yo, ngobrol tentang fisika dengan Pak Yo. Kali ini obrolan Pak Yo terkait dengan gerak lurus berubah beraturan. Namun gerakan bendanya adalah gerakan benda yang vertikal atau tegak. Jadi bisa atas ke bawah, bisa dari bawah ke atas. Adapun untuk video sebelumnya terkait dengan gerak lurus berubah peraturan, itu sebenarnya secara umum atau dengan boleh dikhususkan kalau itu gerakan benda yang mendatar atau horizontal, yaitu dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Nah, dalam video ini, kesempatan kali ini yang mau Pak Yo kupas tuntas adalah terkait dengan gerakan benda yang dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, atau sering disebut dengan gerak vertikal atau sering disebut dengan GLBB vertikal atau gerak vertikal. Oke, langsung saja kita menuju ke lokasi. Seperti yang kalian ketahui di dalam video sebelumnya terkait dengan gerak lurus berubah peraturan, itu bahwa percepatan atau A, acceleration, itu didapat dari apa sih? Dari perubahan kecepatan selang waktu perubahannya tersebut. Atau kalau kita tuliskan kembali, yaitu bahwa A sama dengan VT min V0 dibagi dengan T, atau percepatan itu adalah kecepatan akhir dikurangi dengan kecepatan awal dibagi dengan waktu. Nah, ini adalah persamaan atau formulasi untuk mencari percepatan. Nah, meskipun di video sebelumnya juga sudah Pak Yo jelaskan, mau mencari VT pun tinggal dipindah-pindah tempat dari persamaan tersebut. Mau mencari VT, mau mencari V0, mau mencari T. Tapi pada dasarnya Pak Yo berharap saja kalian pakai yang ini saja, karena ini dari konsep gerak lurus berubah peraturan sendiri, yaitu terkait dengan adanya perubahan kecepatan atau sering disebut dengan percepatan, atau simbolnya adalah A. Nah, dari ini sebenarnya dipakai untuk benda-benda yang bergerak lurus berubah peraturan, namun yang secara horizontal atau mendatar. Atau dengan kata lain, ini gerakan benda yang ada campur tangan. Bisa manusia, bisa mesin, atau siapapun, tetapi paling tidak ada yang menggerakkan, ya. Nah, sedangkan di dalam gerak lurus berubah peraturan yang vertikal ini, ada kalanya gerakan benda itu mengalami percepatan negatif, ya. Ada pula gerakan benda yang mengalami percepatan positif. Namun percepatan yang positif pun juga ada yang karena ada campur tangan dari objek lain atau digerakkan oleh objek lain, tapi ada juga yang dengan sendirinya. Oke, kita bedah lagi dari percepatan ini. Ya, dari percepatan ini kan tadi sudah Pak Yo beritahukan bahwa ini dipakai untuk gerak-gerak benda yang horizontal atau mendatar. Nah, bagaimana Pak Yo kalau bendanya itu bergerak lurus berubah peraturan dengan vertikal atau sering disebut dengan gerak vertikal? Sangat mudah sekali. Dari persamaan ini kita pahami bahwa yang namanya gerak vertikal itu nanti ada dua macam. Sebenarnya ada tiga, tetapi yang satunya bisa dimasukkan ke satu macam saja. Jadi ada dua macam secara umum, yaitu adalah gerak vertikal yang ke atas atau sering disebut dengan gerak vertikal ke atas, dan juga gerak vertikal ke bawah. Nah, gerak vertikal ke bawah sendiri itu ada dua, ya, yang oleh karena adanya kesengajaan dan juga
oleh karena adanya ketidaksengajaan. Ya, ada kesengajaan dan ketidaksengajaan. Nah, nanti kita bedah lagi itu yang gerak vertikal ke bawah. Sekarang kita bedah yang gerak vertikal ke atas. Ya. Gerak vertikal ke atas itu bagaimana memformulasikan atau membuat rumusnya? Gampang saja. Dari persamaan yang di atas ini kita gabungkan, kita kombinasikan dengan konsep apa sih gaya vertikal ke atas. Gaya vertikal ke atas itu berarti bendanya itu benar-benar tepat bergerak dari bawah ke atas, persis secara tegak, tidak membuat sudut tertentu. Jadi benar-benar ke atas persis. Nah, coba bayangkan, coba peragakan. Kalian ambil apalah di rumah di dekat kalian, ambil bendanya, lempar ke atas, pasti akan turun lagi, iya kan? Nah, apa yang terjadi sebelum turun? Kenapa bisa begitu? Ya, tentu saja karena sebenarnya karena kita berada di bumi, benda langit, ya salah satu benda langit, yang mana benda tersebut bermassa, sehingga di dalam konsep gaya ada muncul yaitu gaya gravitasi atau gaya tarik. Nah, dalam hal ini berarti gaya tarik bumi, yang mana kekuatannya atau kuat medan gravitasi bumi yang sebenarnya sering kalian dapat, yaitu yang simbolnya adalah G, yaitu apa? Yang kurang lebih adalah 9,8 meter per second kuadrat, ya, besarannya. Terus seringkali dipermudah untuk di dalam perhitungannya sehingga G itu bisa diubah menjadi 10 meter per second kuadrat. Nah, jadi sebenarnya gerak vertikal ke atas itu meskipun kita bendanya lempar ke atas dengan sekuat tenaga, pasti benda tersebut akan mengalami percepatan negatif atau perlambatan yang disebabkan oleh karena adanya gaya tarik bumi. Sehingga kalau kita membuat formulasinya atau rumusnya, ya udah, rumus yang A sama dengan VT min V0 per T ini kita ubah sedikit saja. Yang di mana? Yang di A. Yang A kita ganti dengan nilai G. G sama dengan VT min V0 per T. Mirip kan? Sama kan? Oh, enggak, bukan sama ya, mirip ya. Karena A diganti dengan G. Namun, dikarenakan bendanya tersebut akan mengalami percepatan yang negatif atau perlambatan, makanya untuk nilai G-nya kita berikan tanda minus. Udah, hanya itu saja. Nah, terus bagaimana dengan gerak vertikal ke atas? Gerak vertikal itu yang ke atas ya. Sekarang yang gerak vertikal ke bawah. Kalau gerak vertikal ke bawah bagaimana? Tadi Pak Yo sudah sebutkan ada dua macam untuk gerak vertikal ke bawah. Yaitu apa? Nah, sebelumnya kita tuliskan dulu formulasinya. Kira-kira formulasinya apa? Apakah sama dengan ini? Min G sama dengan VT min V0 per T? Ataukah ada yang lain? Nah, tentunya kita kembalikan ke konsep gerak vertikal ke bawah. Apa sih yang terjadi dengan bendanya ketika bendanya itu bergerak dari atas ke bawah? Coba kalian di sekitar benda-benda sekitar kalian pasti ada kan? Coba kalian jatuhkan. Semakin tinggi ada suaranya enggak saat jatuh? Ada. Artinya apa? Artinya benda tersebut akan mengalami percepatan. Sehingga dengan demikian formulasinya bukan negatif G, tetapi adalah G sama dengan VT min V0 per T. Nah, jadi dapat rumus G sama dengan VT min V0 per T. Coba deh kita lihat formulasinya. Ya, hanya beda negatif dan positif. Terus kita bedakan dengan yang GLBB yang horizontal. Hanya perbedaannya di percepatan. Kenapa? Kalau di gerak lurus beraturan yang horizontal itu A itu adalah percepatan linier, sering disebut dengan percepatan linier atau linear
akselerasinya. Namun untuk G, untuk di gerak vertikal atau gerak lurus berubah beraturan yang vertikal, itu percepatannya bukan percepatan linier, tetapi adalah percepatan gravitasi. Dalam hal ini adalah gravitasi bumi. Makanya nanti kalau kita berandai-andai atau kita melakukan lemparan di bulan atau di planet lain atau di benda lain, tentunya akan berbeda percepatannya sesuai dengan kuat medan gravitasi di tempat tersebut. Ya, nah ini adalah kita menggunakan G, yaitu G-nya bumi, yaitu percepatan gravitasinya bumi. Oke, jelas ya. Nah, kembali yang untuk gerak vertikal ke bawah. Ketika bicara gerak vertikal ke bawah kan tadi coba deh kalian ambil benda apapun, jatuhkan. Ya, kemudian ambil lagi benda tersebut, pada ketinggian yang sama kalian melakukan gerakan ke bawah atau melempar bendanya. Apa yang terjadi? Berbeda kan suara benda ketika menyentuh tanah atau menyentuh lantai. Artinya apa? Artinya percepatannya berbeda. Nah, gerak benda vertikal ke bawah yang tidak ada kecepatan mula-mula atau tidak ada kecepatan awal, itulah disebut dengan gerak jatuh bebas. Yaitu gerak jatuh bebas yang mana nanti tentu saja karena V0-nya atau kecepatan mula-mulanya itu tidak ada, makanya jadi 0. Makanya jadi seperti ini, Vt per T saja. Nah, kembali berarti hanya dari simbol saja berubah. Ya, dari A sama dengan Vt min V0 per T menjadi min G sama dengan Vt min V0 per T atau G sama dengan Vt min V0 per T. Dan khusus untuk gerak jatuh bebas, G sama dengan Vt per T. Nah, atau dengan kata lain V0-nya atau kecepatan mula-mula, kecepatan awal-awalnya itu 0. Ya. Terus bagaimana mencari atau menentukan jarak tempuhnya untuk benda-benda yang bergerak vertikal, baik itu gerak vertikal ke atas atau gerak vertikal ke bawah? Ya tentu saja seperti kita menurunkan formulasi percepatan menjadi percepatan gravitasi, ini pun juga kita kembalikan. Kita lihat dulu bagaimana menentukan jarak tempuh dalam gerak lurus berubah beraturan ya secara horizontal. Oke, Pak Yo, kalau Pak Yo tuliskan adalah delta X kan? Delta X, ingat delta X itu dalam artian kita melihatnya dari sisi mendatar atau searah sumbu X, dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Nah, seperti ini kan, delta X sama dengan V0 ditambah setengah A dikali T, T-nya adalah dikuadratkan. Nah, sama di dalam gerak lurus berubah beraturan pun, kalau seandainya A itu negatif maka mengalami perlambatan, kalau A-nya positif itu berarti percepatan. Nah, bagaimana dengan gerak vertikal? Sama saja, mirip penurunannya, yaitu kita hanya mengganti yang A ini loh. A diganti dengan apa? Dengan min G untuk seandainya bendanya melakukan gerak vertikal ke atas, atau A-nya diganti dengan G kalau bendanya melakukan gerak vertikal ke bawah. Jadi kalau Pak Yo tuliskan jadi seperti ini. Jadi seperti ini. Jadi delta X-nya berubah kita jadi Y karena kita bicara vertikal berarti searah atau sejajar dengan sumbu Y. Jadi kita X-nya kita ganti dengan Y. Sama. Yang lain VOT-nya juga sama, namun yang A kita ganti dengan min G. Kenapa min G? Karena ini adalah vertikal ke atas, negatif, karena akan mengalami perlambatan dengan sendirinya. Sedangkan yang vertikal ke bawah sama, tapi percepatan gravitasinya adalah kita menggunakan positif. Sedangkan untuk gerak jatuh bebas nanti tinggal V0-nya kita ganti dengan 0, artinya hanya ini saja. Udah sangat gampang. Ini terkait dengan formulasi atau rumus-rumus untuk mencari jarak tempuh
Ya, ini untuk formulasi untuk mencari jarak tempuh, tapi hati-hati yang X ini kalau bicara bendanya yang bergerak horizontal atau mendatar, atau dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Sedangkan yang bawah ini untuk benda-benda yang bergerak secara vertikal. Sedangkan yang kiri ini kalau kita mau menentukan kecepatan akhir, kecepatan awal atau mula-mula atau waktu tempuhnya. Sekali lagi, kalau yang formulasi yang delta X menjadi delta Y, ya, itu adalah formulasi untuk menentukan jarak tempuh yang dilakukan oleh benda-benda yang bergerak lurus berubah beraturan secara tegak atau sering juga disebut juga dengan gerak vertikal. Ini yang ke atas, ini yang ke bawah. Bedanya hanya di nilai dari kecepatan gravitasinya, karena ini sudah serta-merta ya negatif, dan ini juga ke bawah itu pasti positif karena searah dengan medan gravitasinya. Nah, sedangkan yang untuk mencari percepatan, mencari kecepatan mula-mula, mencari kecepatan akhir ataupun waktu tempuh, silakan menggunakan formulasi ini. Nah, satu lagi, kalau seandainya seperti yang di gerak lurus berubah beraturan di video sebelumnya, yaitu terkait dengan kalau tidak diketahui waktunya, ya kita kembalikan ke formulasinya, ya, ke rumusnya, yaitu antara kombinasi ini yang T sama dengan VT min V0 per A dikombinasikan masuk ke substitusikan ke T yang di sini. Nanti akan didapat mirip, hanya bedanya hanya di A menjadi G. Oke, Pak Yo tuliskan sekali lagi ya. Seperti ini. Jadi seperti ini. Ini kalau VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali positif G, ya, dikali dengan jarak tempuh atau delta Y. Ini untuk gerak vertikal yang karena positif pasti ini yang ke bawah. Sedangkan yang VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali min G dikali jarak tempuh atau delta Y. Ingat ini secara vertikal. Itu ini karena ini G-nya adalah negatif, maka ini dipakai untuk apa? Untuk gerak vertikal ke atas. Oke, dengan begitu setelah persamaan formulasi yang ini, akhirnya kalian semua bisa mendapati formulasi terkait dengan percepatan, jarak tempuh, ataupun kecepatan mula-mula ataupun kecepatan akhir. Jadi hanya berbeda di simbolnya saja. Ingat, ini adalah gerak vertikal, berarti gerakan yang searah dengan sumbu Y, atau dengan kata lain dan tegak, berarti delta X-nya diganti dengan delta Y. Nah, A itu percepatan linear diganti dengan percepatan siapa? Percepatan gravitasi. Oke, semua teman-teman semua jadi tahu sekarang, dan tetap tonton terus channel YouTube Ngasik Yo, ngobrol tentang fisika bersama Pak Yo dalam video-video selanjutnya. Silakan like, share, dan subscribe jika memang video-video dari Ngasik Yo itu bermanfaat. Oke? Baik, kalau begitu sampai jumpa pada video selanjutnya, dan tetap semangat. Oke, bye-bye, sampai jumpa.